Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Mujata Nabil dengan nomor induk mahasiswa 047964 Video ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas 2 praktikum SQL dan DML dari mata kuliah basis data kelas 55. Di sini soalnya itu saya diperintahkan untuk membuat database dengan entity relational diagram berdasarkan gambar berikut pada MySQL atau MariaDB di aplikasi XMPP. Nah, oleh karena itu, pertama saya akan membuka aplikasi sama. Pertama kita nyalakan aplikasi Apex sampai warna hijau. Kemudian MySQL kita start juga. Setelah itu kita klik admin. Nah, sekarang sudah masuk di PHP MyAdmin. Kemudian kita ke create database baru. Di sini saya memberi namanya tugas 2DB. Create. Database berhasil dibuat. Karena untuk mempercepat video ini, maka saya sudah membuat dari SQL-nya sebagai berikut. Mungkin akan saya kopas dulu semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama, tabel yang dibuat adalah tabel dokter dengan kolom ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Untuk ID dokter itu tipe datanya integer dengan kondisi auto increment. Auto increment ini dia akan otomatis mengisi sesuai urutan angka. Dan ini primary key. Setelah itu nama dokter ini varchar dengan batas maksimal karakter ada 100, tanggal lahir formatnya date, nama dokter teks, nomor HP varchar dengan batas maksimal karakter 20 karena nomor HP tidak akan mungkin untuk di aggregate ya. Jadi saya menggunakan varchar. Spesialis varchar, waktu kerja varchar, dan di bawah juga beberapa tabel yang akan saya buat juga, kurang lebih penjelasannya sama. Mungkin yang berbeda ini mulai ada di tabel pasien dokter. Di sini saya ingin sekaligus mendeklarasi foreign key-nya dan referensinya kemana, ke tabel mana. Di sini itu di tabel pasien dokter ini ada kolom ID dokter dan ID pasien. Yang kolom ini adalah foreign key dari primary key kolom ID dokter yang ada di tabel dokter dan kolom primary key yang ada ID pasien yang ada di tabel pasien. Nah, sekarang saya akan mengklik go. Dan dapat dilihat tabel berhasil dibuat di database tugas 2_db. Bisa dilihat di struktur. Nah, setelah itu saya akan memasukkan data pasien dengan mengklik tabel pasien, kemudian di tab insert. Di sini yang pertama mungkin saya akan memasukkan nama saya sendiri, Fairuz, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, alamat pasiennya Bogor. Di bawahnya mungkin saya menulis Ilham, jenis kelamin laki-laki, alamat pasiennya Bandung, dan saya klik go. Dan di sini muncul pemberitahuan to row insert. Berarti 2 row sudah berhasil di insert ke dalam tabel pasien. Dan ini bisa dicek di struktur.
maksudnya di browse. Di sini datanya masuk, namun saya akan menambahkan lebih banyak data lagi. Yang kedua, Zahra, jenis kelaminnya perempuan, Bandung. Kedua, Raffi, jenis kelaminnya laki-laki, Jakarta. Dan saya menambahkan lagi yang kelima, Safina, jenis kelamin perempuan, Garut. Yang keenam, Fitri, jenis kelamin perempuan, Bandung. Kemudian saya menambahkan lagi Vanessa, jenis kelamin perempuan, Jakarta. Rifki, jenis kelamin laki-laki, Jakarta. Nah, di sini dapat dilihat semua datanya masuk. Setelah ini mungkin saya akan melihat apakah relationship yang saya buat dengan query SQL sebelumnya berhasil. Itu dapat dilihat di database tugas 2_db, kemudian kita ke desain. Nah, di sini dapat dilihat ya sesuai primary key yang ada di tabel dokter itu mempunyai relationship dengan ID dokter yang ada di tabel pasien dokter. Dan ini mungkin bisa kita save namanya menjadi sebenarnya sudah seperti itu, tidak usah diganti. Nah, setelah itu kita bisa membuka shell yang ada di XMPP untuk mengecek apakah data nama pasien tadi yang ada di tabel pasien sudah masuk. Mencet shell, kemudian use, kemudian MySQL, strip, view, root, kemudian show database, dan di sini bisa dilihat tugas 2_db itu ada. Kemudian use tugas 2db, kemudian show table yang ada di tugas 2db. Dapat dilihat di sini ada 6 table yang sudah saya buat tadi. Kemudian use pasien. Nah, di sini dapat dilihat ketika saya memerintahkan query select all from pasien, data nama pasien yang tadi saya input ada di sini. Katakanlah saya ingin memanggil nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien yang hanya tinggal di Jakarta dan namanya itu berurutan dari alfabet. Berarti select nama pasien, jenis _kelamin,
alamat pasien from table pasien, where alamat pasien equal Jakarta, order by nama pasien, ascending. Nah, dapat dilihat ini adalah nama pasien yang alamat pasiennya itu di Jakarta dan nama pasiennya sudah berurutan sesuai abjad ABCD. Nah, bagaimana jika saya ingin memanggil pasien yang hanya berjenis kelamin perempuan dan nama pasiennya sesuai abjad namun terbalik? Nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien from pasien, where jenis kelamin equal string P, kemudian order by nama pasien, scanning. Dan hasilnya dapat dilihat, nama pasien pertama yang muncul itu Zahra, Vanessa, Safina, dan Fitri. Huruf depannya terbalik berdasarkan abjad. Dan jenis kelaminnya benar, P semua. Untuk alamat pasien beragam, ada dari Bandung, Jakarta, Garut, dan Bandung lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, sangat diharapkan untuk feedbacknya agar tugas saya dapat berkembang lagi dalam segi kualitas. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.